Selamat hari Minggu. Hari Minggu satu dua. Kakak, Kakak, abang. abang. Nama saya. Bukan abang. Iya. Nama saya Briela Bella Lady Olivia. Napi Tupulu. A few moments later. Ayat Ayat. hafalan. Alat. Ayat hafalan. Ayat 20. Lima dulu. Ayat. Lima pin. Iya. Ayat Ini ayat. 20. Iya. Itulah tandanya anak yang Selamat hari Minggu, Tinju. kakak. Kakak. Nama saya Nama saya Francisco Cantico. Sitorus. Terus. Ayat hafalan Sobat. minggu ini Menjadi. tertulis Tulis. di 1 Satu. Samuel Samuel. 12 Tulis. ayat Ayat 20. 10. Dan Dan berkatalah Samuel kepada bangsa masa itu, itu jangan jangan takut, takut. memang Memang kamu kamu telah telah melakukan berdoa segala kejahatan dan ini, ini tetapi tapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan setan beribadah berada kepada pada Tuhan Tuhan dengan segenap dan hatimu. Amin. anak yang manis nanti masuk surga. hari Minggu kakak gereja dan juga teman-teman. Aku Jesen mau membacakan Alkitab 1 Samuel 1 Samuel 12 12 ayat 20. ayat 20. Dan berkatalah Dan berkatalah Samuel Samuel kepada bangsa itu, kepada bangsa itu, jangan takut, jangan takut, memang kamu memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Kejahatan ini. Tetapi Tetapi janganlah janganlah berhenti mengikuti Tuhan, janganlah mengikuti Tuhan, melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Amin. Terima mahkota anak sekolah minggu, dengar-dengaran takut orang. Malam Minggu, nama saya Felix. Saya bakalan menghafal ayat Samuel. Ayo mulai. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, memang kamu telah melakukan kejahatanmu, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah dengan segenap hati. Selamat hari Minggu kakak sekolah Minggu. Hari ini Rafael Napi 10 dari kelas Daud mau mengucapkan ayat hafalan dari 1 Samuel 12 ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih. Samuel 12 ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang
kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel 12 ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Selamat hari Minggu kakak-kakak sekolah minggu. Ini Esi Miracle dari kelas Daud akan menghafal ayat hafalan. 1 Samuel 12 ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa-bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Janganlah berhenti mengikuti Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Salam dari Esi, sehat-sehat selalu. Dadah. Sarnio. Tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima mahkota. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Semoga sehat-sehat ya. Tadi kita sudah melihat hasil kreativitas. Gimana? Ada hasil kreativitas kalian gak? Ada? Wih, keren. Kalau belum ada, adik-adik jangan bersedih atau berkecil hati, karena masih ada kesempatan di minggu-minggu berikutnya. Tetap semangat mengerjakan kreativitas. Minggu hari ini disebut dengan Minggu Reminiscere, dan tema ibadah sekolah minggu adalah Allah mengingat, yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Sebelum ibadah ini dimulai, izinkan kakak memperkenalkan diri ya. Ibadah ini akan dipimpin oleh Kak Tia Sinaga, didampingi oleh Kak Edra Tambunan. Hai adik-adik, dan Kakak Edra baru Tambunan. Dan Kak Jevanya Manihuruk. Shalom adik-adik, Kakak Zevanya baru Manihuruk. Ayo adik-adik, semangat mengikuti sekolah minggu. Kita akan menyanyikan lagu Marta Tahua Manuki. Di mana kau tinggal?
Minggu Reminiscere diambil dari Mazmur 25 ayat 6 yang berbunyi, "Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan." Kita akan mulai ibadah, kita nyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adikku, sekarang kita akan membaca epistel dalam ibadah kita hari ini yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka epistel kita pada hari ini, yang diambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Sekali lagi ya, siapkan Alkitab, kita akan membaca epistel kita yang diambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Kakak sekolah minggu akan membacakan secara bergantian dan bersama-sama membacakan di ayat terakhir. Adik-adik bisa mengikuti di rumah dengan suara yang lantang. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.
karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, tiba juga di saat yang kita tunggu-tunggu, yakni firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, apa aja nih yang harus disiapkan? Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan juga telinga kita. Oleh karena itu, mari adik-adik kita nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu, Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu HKBP Kebun Jeruk. Adik-adikku, dalam ibadah hari ini masih tetap berada di rumah kita masing-masing. Tetapi walaupun kita beribadah di rumah kita, Amang yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan siap, rapi, dan sungguh-sungguh mengikuti ibadah kita hari ini. Adik-adikku, di ibadah sekolah minggu hari ini tanggal 13 Maret 2022 kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita, menyapa adik-adik sekolah minggu dan mengajar adik-adik. Untuk itu mari kita mendengarkannya dengan baik, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Ayo ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya, buka dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 sampai 44. Ada 3 ayat. Untuk itu Amang mengundang kita membacanya bersama-sama. Ayat 42 sampai 44. Kita mulai membaca firman Tuhan hari ini. 2, 3, ya. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan
ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi sebelum ibadah ini ada yang sudah sarapan? Ada yang sudah makan nasi? Mungkin ada yang makan roti dan minum susu. Tapi ada juga yang minum teh manis, atau mungkin juga sudah ada yang minum kopi. Ada juga yang sudah makan berat, makan nasi pakai lauk pauk. Amang mau tanya, siapa yang sudah sarapan pagi tadi yang makanannya sisa? Ayo, ada yang sisa makanannya? Kenapa sisa? Oh, ada mungkin dia malas sarapan pagi, tapi mamanya paksa harus sarapan pagi. Akhirnya dia malas-malasan makan, masih 2 sendok dimakan nasinya, sudah ditinggalkan, akhirnya sisa terbuang. Atau ada yang tidak suka minum susu, tapi mamanya suruh harus minum susu, akhirnya susunya diminum sedikit lalu ditinggalkan di meja. Atau bahkan ada yang pernah mungkin ya minum susu, ditanya mamanya, sudah diminum susunya nak? Sudah. Ternyata diam-diam dibuang susunya. Ada yang seperti itu? Nah, ada mungkin juga ada yang tidak pernah membuangnya ya. Tetapi jangan menyisakan makanan, jangan membuang makanan, karena itu menjadi perilaku yang mubazir. Atau ada juga tadi adik-adik yang tidak habis makanannya karena mamanya buatnya kebanyakan. Harusnya makanannya 1 piring, tapi mamanya kasih 2 piring. Nggak ada ya, pasti mamanya memberikan makanannya sesuai dengan porsi anak-anak. Adik-adik, dalam khotbah hari ini menceritakan tentang Nabi Elisa, yang dalam perikop ini dia memberi makan 100 orang, dan dari makanan yang sedikit, yang kurang, yang menurut hitungan tidak akan cukup memberi makan 100 orang. Tapi ternyata setelah 100 orang itu makan, mereka semua makan dengan makanan yang sedikit, ternyata makanannya bersisa. Mereka bersisa bukan karena mereka malas makan, tidak mau makan, tapi karena ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi, yaitu mujizat Tuhan. Dengan roti yang sedikit, tetapi Tuhan membuatnya berlimpah-limpah. Akhirnya 100 orang makan, bahkan makanannya bersisa. Dari firman Tuhan hari ini, apa yang mau diajarkan kepada kita adik-adik? Pertama, Abang memberitahukan kepada kita bahwa topik minggu kita hari ini berkata demikian: berserahlah kepada rencana Tuhan. Berserahlah kepada rencana Tuhan. Dalam perjalanan hidup dan pelayanan Nabi Elisa, mujizat-mujizat Tuhan banyak terjadi. Dia merasakan kuasa dan mujizat Tuhan di dalam kehidupannya. Elisa kemudian menjadi berani untuk melakukan sesuatu hal yang menurut logika manusia tidak mungkin. Menurut logika manusia tidak akan pernah bisa. Seperti yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Roti yang sedikit
dapat mencukupkan 100 orang makan. Elisa berani menyuruh pelayan-pelayannya untuk membagikan roti yang sedikit itu karena dia percaya akan mujizat Tuhan. Dan itu muncul dalam diri Elisa karena dia sudah melihat sebelumnya bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan bagi dirinya dan bagi orang lain. Contohnya, mari kita lihat di ayat sebelumnya di firman Tuhan ini. Elisa melihat bagaimana Allah memelihara perempuan janda. Itu kalau kita baca nanti di ayat 1-7 pasal yang keempat ini. Elisa juga sudah melihat bagaimana mujizat Tuhan ketika dia menghidupkan kembali anak seorang perempuan di Sunem. Elisa juga sudah melihat bagaimana Allah melepaskan rombongan Nabi Elisa dari makanan yang beracun. Jadi Elisa sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan sehingga dia berani untuk melakukan itu karena dia tahu Tuhan pasti akan menolongnya. Adik-adikku sekolah minggu, maka dari firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang mau kita ingat dan adik-adik lakukan dalam kehidupannya. Pertama, Tuhan punya cara dan banyak cara untuk memelihara kehidupan kita, termasuk memelihara kehidupan adik-adikku. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita, untuk memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, kalaupun kita merasa ada kesulitan, ada hal-hal yang kita tidak mampu lakukan, percayalah kepada Tuhan. Dia akan menggunakan banyak cara untuk menolong dan memelihara hidup kita. Yang kedua, jangan pernah khawatir akan apapun dalam hidupmu. Tadi sudah dikatakan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Jadi jangan pernah adik-adik ketakutan menjadi khawatir tentang hidup ini. Tetapi teruslah berjuang melakukan hal-hal yang harus kita kerjakan, karena dari sana Tuhan akan memelihara dan menolong kita. Dan hal yang ketiga, taatlah kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu hal kepada kita, lakukanlah. Kalau Tuhan sudah memerintahkan itu kepada kita, kerjakanlah. Karena di sana Tuhan akan menolong dan menunjukkan tanda mujizatnya kepada kita. Berserahlah kepada rencana Tuhan, taatlah melakukan apa yang diperintahkannya, maka kita dan adik-adik sekolah minggu akan merasakan mujizat Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Mampukan kami untuk mengingat, merenungkan, dan melakukannya. Dan melalui pengajaran kelas sekolah minggu nanti, melalui kakak dan abang guru sekolah minggu, kami akan semakin dapat memahami dan menghidupi firman-Mu hari ini. Berkati adik-adik kami sekolah minggu dalam kehidupan mereka, berikan kesehatan, berikan sukacita. Berkati adik-adik kami yang sedang belajar mengikuti bangku sekolah dan pendidikan, berikan kepada mereka kesungguhan untuk belajar dan mengerjakan setiap tugas-tugas mereka. Terutama pada minggu-minggu ke depan ini, adik-adik kami yang akan mengikuti ulangan-ulangan, Engkau yang memampukan mereka mengerjakan setiap soal-soal yang mereka terima dari gurunya dengan baik dan dapat memberikan jawaban-jawaban yang benar. Berkati orang tua kami
orang tua sekolah minggu, supaya mereka juga di dalam sukacita dan hikmat membimbing, mengajar, membesarkan anak-anaknya. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati gerejamu yang melakukan pelayanan kepada adik-adik kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai bentuk rasa syukur atas segala berkat dan kemurahan yang telah kita terima, mari kita kumpulkan persembahan melalui rekening gereja ataupun QR Code yang ada di samping ini. Bagi adik-adik yang sudah mengirimkan persembahan, dapat memberikan bukti transfer pada kakak sekolah minggu kelas masing-masing atau sintua wilayah atau langsung ke bendahara gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan? Semoga adik-adik dapat mengerti ya. Kakak sekolah minggu tidak bosan-bosan mengingatkan adik-adik atas kuasa doa. Tuhan mendengarkan doa adik-adik. Jadi, jangan takut dan jangan ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Sebagai penutup, kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini, kreativitas kelas kecil akan diberikan oleh Kakak Edra. Tapi sebelumnya Kakak Edra mau tanya dulu nih, ada yang ingat gak ya tadi tokoh Alkitab yang disebut oleh Amang Pendeta pada saat khotbah namanya siapa ya? Ya, betul banget, namanya adalah Nabi Elisa. Ada yang tahu gak sih Nabi Elisa itu siapa? Jadi, Kak Edra kasih tahu sedikit ya. Nabi Elisa itu merupakan pengganti dari Nabi Elia. Dia sendiri itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang di sekitarnya saat itu. Nah, adik-adik sendiri tadi sudah tahu ya, salah satu bentuk pertolongan yang dapat diberikan Nabi Elisa kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu memberikan makan 100 orang hanya dengan 20 roti jelai dan gandum dalam satu kantong. Sebenarnya Nabi Elisa itu sendiri dapat memberikan makan itu semua karena Tuhan yang menolong, hanya saja pertolongannya diberikan melalui Nabi Elisa. Nah, adik-adik tahu nggak kalau adik-adik itu juga merupakan perpanjangan tangan Tuhan loh di dunia ini. Jadi adik-adik itu harus menolong orang yang kesusahan, maka nanti ketika adik-adik kesusahan, akan ada orang yang menolong adik-adik juga. Nah, adik-adik tahu nggak contoh-contohnya? Nah, ada di kreativitasnya nih. Coba adik-adik buka ya di grup WhatsApp. Mama Papa bantu ya. Jadi, di gambar sebelah kiri akan ada gambar orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan di gambar sebelah kanan merupakan contoh pertolongan yang diberikan. Tugas adik-adik adalah mencocokkan nih. Tarik garis ya. Kira-kira orang yang membutuhkan pertolongan ini cocoknya diberikan pertolongan seperti yang mana ya? Gampang kan? Oke, jangan lupa dikumpulin ya adik-adik. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Untuk kreativitas kelas besar minggu ini, Kak Zevanya mau ajak adik-adik untuk menuliskan doa. Nah, doanya ini tentang ucapan syukur atas penyertaan Tuhan kepada adik-adik. Misalkan ya, Kak Zevanya berdoa, Tuhan tolong sertai Kak Zevanya dalam ujian hari ini. Semoga nilai ujian yang Kak Zevanya dapat bisa sesuai dengan apa yang Kak Zevanya inginkan dan Kak Zevanya harapkan. Amin. Nah, seperti itu ya adik-adik contoh doanya. Kemudian doanya itu adik-adik tuliskan di kertas buffalo. Kayak gini adik-adik, di kertas buffalo. Nanti adik-adik atasnya ditulis Allah mengingat. Nih, yang paling atas ya ditulis Allah mengingat. Baru di bawahnya adik-adik tulis doanya. Isi doa yang adik-adik buat. Setelah itu di bawahnya adik-adik tulis nama, lalu adik-adik hias sesuai dengan imajinasi adik-adik. Boleh juga ya nanti dibuat berbentuk seperti ini. Atasnya ditulis Allah mengingat, di bawahnya ditulis isi doa adik-adik, lalu ada namanya ya di bawah. Nah, nanti adik-adik kirim fotonya ke dalam grup kelas masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik, selamat hari Minggu, bye-bye. Terima kasih atas kehadiran adik-adik dalam sekolah minggu hari ini. Jangan pernah bosan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan lupa juga untuk mengerjakan kreativitas masing-masing. Selamat hari Minggu, God bless you. Orang